Oke, kita mulai dengan tutorial soal yang nomor 1. Ini saya saya copy ke sini. Coba, ini konsep cepat aja. Ingat, jarak antara dua bilangan di garis real. Jadi kalau ada, kok geser? Ada bilangan A dan B, maka jaraknya itu adalah sama dengan mutlak A kurang B ya. Atau boleh juga mutlak B kurang A, sama aja. Oke, itu akan kita pakai. Jarak dari X ke 7 pada garis bilangan real adalah 3 nilai X yang mungkin. Nah, ini berarti bentuknya jarak X ke 7. Jadi ada X dan 7. Jaraknya, kalau jarak itu nilai mutlaknya, adalah 3. Berapa X-nya? Ya, ini ditebak bisa lah. Langsung X-nya bisa 4, bisa juga 10 ya. 4 min 7 jadi min 3 ya. Tapi saya mau kerjakan dengan jalan ya. Kalau dengan jalan. Jadi kalau dengan jalan nanti kalau munculnya yang lain misalkan gini. X tambah 2 sama dengan 4. Nah, ini kan nebak susah X ya kan. Nah, kalau jalan yang saya jelaskan mau mutlaknya berapa buah juga sama aja caranya. Oke, saya kerjakan. Banyak caranya. Dikuadratkan boleh? Boleh. Kalau persamaan dikuadratkan pasti betul. Nggak peduli positif negatif. Tapi saya menghindari pengkuadratan, saya mau membuka mutlaknya aja. Coba kita lihat dulu. X min 7 kalau dibuka, saya agak langsung aja. Kalau kalian nggak paham, kok saya tiba-tiba ngebukanya gini, tanya ya. Karena kadang saya anggap di kuliah udah, tapi mahasiswanya mungkin lupa. Ini penyebab nolnya di 7, jadi pecahnya di 7. Min X min 7 untuk X yang kecil dari 7. Langsung buka kalau udah lebih besar dari 7. Sama dengan boleh ikut yang atas, boleh ikut yang bawah, karena di situ 0. Itu. Nah, saya kerjain satu-satu. Untuk X yang kecil sama dengan 7, ini ngikuti ini ya. Ngikuti pembagian ini. Itu. Nah. Itu saya kerjakan menjadi sama aja dengan kalau kecil 7 dibuka mutlaknya jadi minus ya. Ini saya hitung berapa ya? Min X sama dengan angkanya pindah ke belakang. Min 7 ke belakang jadi itu ya. Min X sama dengan min 4. X-nya sama dengan 4. Gitu. Oke, itu HP1. Himpunan penyelesaian 1. Himpunan penyelesaian dari persamaan ini. Itu sama dengan titik 4 saja. Satu lagi, untuk X besar dari 7. Sebentar. Ada yang salah. Loh. HP1-nya ini ketemu titik 4, tapi kita harus iris dengan tempat kita nyari. Seandainya tadi dihitung dapatnya misalkan 14, yang nggak dipakai kan. Nyarinya X harus kurang dari 7. Nah, jadi ini solusi yang didapat tadi harus diiriskan juga, harus berada di tempat kita nyari. Yaitu minta hingga sampai 7. Itu adalah ini ya, yang saya buletin. Sama dengan ya 4 sendiri ya. 4 termasuk di sini. Di sini ada 4, di sini ada 4. Diiriskan ada. Kemudian untuk X, daerah X besar 7, mutlak X min 7 sama dengan 3, ekuivalen. Kalau besar 7, tadi di atas langsung dibuka mutlaknya karena udah positif X min 7-nya.
Kemudian saya dapatkan dengan mudah X-nya sama dengan 10. Kembali HP2 sama dengan yang kita dapat, titik 10, satu aja, diiris dengan ini. Karena nyarinya kan di sana. 7 tak hingga. Hasilnya ya titik 10. HP seluruhnya itu kalau kita mencari yang memenuhi persamaan di seluruh bilangan real. Kita nyari di sini, dapat ini. Nyari di sini, dapatnya ini. Di seluruh bilangan real, kita gabungkan. HP1 gabung HP2. Sama dengan himpunan terdiri dari 4 dan 10 saja, 2 titik. Begitu ya. Coba saya mau tanya. Rafli, paham nggak? Rafli, mana? Rafli ada 2, Pak. Hah? Rafli ada 2. Oh, Rafli yang ngejawab aja. Paham nggak? Rafli Yuda. Paham, Pak. Rafli Wahyu. Paham, Pak. Oh ya, kadang-kadang saya panggil gini ya. Kalau dipanggil nggak ada, pokoknya kalau kalian mau ke toilet atau apa harus ngisi di chat izin, gitu ya. Jadi kalau dipanggil nggak ada, tolong temennya lihat kalau ada di chat, tolong kasih tahu. Kalau dipanggil di chat nggak ada, dipanggil juga nggak ada, dianggap bolos, tidur, kabur, kena hukuman. Christine ada? Hadir, Pak. Oke. Nah, lanjut ya, nomor 2. Solusi ini adalah Oke. X tambah 3 kurang 1. Saya hapus lagi ini. Kan kalian nanti lihat di videonya supaya saya bisa nulis ke atas lagi. Ini pakai lasso aja. Cepat ngapusnya. Mana? Dulu di lasso lagi. Ya. Coba sekarang saya mau menyelesaikan pertaksamaan X tambah 3 kurang 1. Nah, ada macam-macam caranya, dikuadratkan boleh karena udah positif dua-duanya. Dibuka mutlak bisa pakai cara tadi. Ya. Mutlak X plus 3-nya dibagi daerah yang kecil 3 sama besar 3. Atau kalau cuma 1 mutlaknya, bisa kita buka langsung pakai ini. X tambah 3, 1, min 1 gitu ya. Nah, karena gampang, ini sebenarnya tinggal diselesaikan pertaksamaan ini dan ini. Hasilnya nanti diiriskan. Karena harus memenuhi pertaksamaan kiri, juga memenuhi pertaksamaan kanan ya. Oke, saya kerjakan satu-satu. Untuk, nggak harus pakai cara saya, ini cara panjang nih. Saya hitung, ini mah nggak dibagi-bagi X kecil berapa atau besar berapa. Pertaksamaan ini aja langsung. Saya pindahkan 3-nya ke kiri jadi min 4 gitu ya. Nah, dapat HP1. Kok tolong kalau salah ngitung kasih tahu ya. X besar min 4. Min 4-nya nggak masuk. Nggak usah pakai garis bilangan, ini mah gampang. Gitu ya. Untuk satu lagi. X tambah 3 kurang 1. Itu ekuivalen dengan X kurang dari pindah 3-nya ke kanan, jadi min 2 ya. HP2 apa? Kecil dari min 2. Min tak hingga sampai min 2. Min 2-nya nggak masuk. Nah, HP seluruhnya? Main kucing nggak sih? Apa? Hah? Kucing? Si Salsabila, kenapa? Iya, maaf, Pak. Lagi nangkap kucing kamu? HP1 iris HP2. Nah, kalau ngiris gitu kadang-kadang saya juga susah digambar.
satunya min 4 sampai tak hingga. Ini min 4. Min 4-nya nggak masuk. Kalau nggak masuk kasih bulatan bolong atau pakai kurung bulat gitu ya. Ini satunya lagi min tak hingga sampai min 2. Ini tadi min 4, min 2 ada di sini ya. Min 2 sampai min tak hingga. Irisannya mana? Ya yang dilalui dua-duanya. Min 4-nya nggak masuk di atas, jadi nggak masuk dia, min 4-nya. Kemudian ini semua masuk, irisannya sampai min 2. Min 2-nya yang bawah nggak masuk, jadi irisannya nggak masuk. Oke, gitu. Boleh juga kalian kalau, ini mah simpel gitu. Dijalanin langsung boleh, kayak gini nih. X tambah 3, kecil 1, besar min 1. Ya udah aja dikurangi 3 semua ruas. Kurangi 3 jadi min 2, min 4, dapat langsung HP-nya. Min 4, min 2, boleh ya. Asal langkahnya betul aja boleh. Gitu. Oke, lanjut lagi. Ini apa? Kalian lisan aja. Nulisnya gimana? Salah satu jawab. Ini siapa yang titik itu pakai nim loh. Ada lagi yang 093 Lutfi pakai nim depannya ganti. Terus ini yang titik nggak tahu siapa. Ya kalau ada dari kelas lain yang mau ikutan boleh aja di kelas saya mah. Ini Zoom-nya bisa 300 mahasiswa. Tapi yang kelas saya pakai nim nanti daripada sama saya kalau dicek nggak ada gitu ini. Saya nggak mau melototin satu-satu di cross, di sort pakai Excel. Saya lihat yang nggak sama ditandai. Yang nggak ada ya. Oke. Ini. Nulisnya gimana? Coba lisan aja. Maulana, gimana Maulana? Yang ini Pak. Kurung siku. Kurung siku. Kurung siku min 1x. Terus Min kurung 1x. min 1 koma. Min 1 koma ya. Habis itu 2. Terus? Habis itu kurung apa teh? Kurung lengkung. Kurung aja kalau kurung bulat mah ya kurung. Kalau kurung siku disebut. Kalau kurung bulat ya kurung gitu. Nah. Iya Pak. Oke, udah betul. Grafik fungsi ganjil yang memuat titik ini juga akan memuat titik berapa? 2, min 10 ya Pak. 2, min 10. Min 2, min 10 ya. Karena di min 2 sama 2 nilai Y-nya berlawanan tanda kalau fungsi ganjil. Kalau ada yang nggak paham, ngomong-ngomong ya. Kenapa gitu? Atau tanya kenapa Pak gitu. Jika F fungsi genap dan memenuhi ini, jadi kalau yang untuk X positif memenuhi akar X. Nilai F min 1 berapa? 1 Pak. Karena F min 1 sama dengan F1 ya. Fungsi genap F min X sama dengan Fx. X-nya 1. Di 1 kita lihat bahwa Fx-nya sama dengan ini untuk X besar 0. F1 itu kan sama dengan akar 1 sama dengan 1. Oke. Titik potong kurva ini dengan sumbu X apa? Kalau motong sumbu X berarti nilainya 0 kan? Ya, kalau ada grafik memotong sumbu X gitu, berarti Y-nya 0 Fx-nya. Kapan Fx-nya 0? Kalau X-nya 0 atau min 1. Jadi memotong di 2 titik. Di X sama dengan 0 dan di X sama dengan min 1. Kemudian kalau memotong sumbu Y cirinya apa? Nih, memotong sumbu Y berarti X-nya 0 ya. Masukkan X-nya 0. Bukan 2. X-nya 0 dihitung ini. Memotong sumbu Y adalah 0, kalau
Kalau X-nya 0, ini jadi 0 juga, 0,0 ya. Ini jadi jawabannya 0,0. Paham tidak, Refsa? Refsa mana, Ref? Paham, Paham? paham, Pak. Rasya, paham nggak? Paham, Pak. Citra, Pak, mau mana nanya, nggak? Oh ya, silakan yang nanya dulu. Maksud soal yang F itu kan kalimatnya di situ kan dengan sumbu X dan sumbu Y. Itu kalau misalnya kalimatnya kayak gitu, kita bisa ngartikan Oh, dia itu memotong satu atau kedua-dua sumbu sekaligus ya, itu. Pak? Oh iya, saya interpretasinya 2 soal nih. Memotong sumbu X di berapa, sumbu Y di berapa. Ya nanti kalau di ujian nggak akan bermakna ganda seperti yang kamu ya. Memotong sumbu X Oh, oke. sekaligus sumbu Y itu. Berarti memotong 00 di... Ini harusnya 2. Kalau memotong sumbu X dan sumbu Y, ya pasti di 00 gitu. Ya oke. kebetulan soal ini Makasih, memang Pak. di 00 sih. Jangan khawatir, kalau di ujian kalimatnya kita akan bikin persis. Kalau tutorial beberapa soal kadang-kadang salah, tapi nanti sama dosennya diperbaiki saat tutorial. Jadi jangan khawatir ada soal yang bermakna ganda di kuis atau tutorial. Kalau ada yang seperti itu, jawab yang manapun akan dibetulkan. Grafik fungsi ini diperoleh dari grafik fx digeser sejauh berapa? Sejauh 2 ke mana? Siapa aja jawab? Biar cepat. Kiri, Pak. Oke, kiri. Jika θ sudut terkecil yang dibentuk sumbu X positif dan grafik ini, maka tangen θ berapa? 2 ya. Ini kan persamaan garis, ini kemiringannya 2. Jadi apa? Ini kemudian fx 2x itu ke sana kan. Y sama dengan 2x. Θ sudut terkecil yang dibentuk dari sumbu X positif dengan grafik ini. Ini θ. Tangen θ itu sama dengan kemiringan garisnya. Oke, nomor 1 selesai. Lanjut ke nomor 2. Dulu 26 menit satu soal. Ya ini banyak sih. Berikan contoh bilangan real di antara 2 bilangan ini berapa? Saya nggak mau menghitung persis-persis. Kalau ditanya bilangan di antara 2 bilangan, mah ambilnya tengah-tengahnya. Ya, saya ambil aja akar 2 ditambah 1,41 dibagi 2. Ya. Sebenarnya nggak harus itu. Jadi kalau ada bilangan A, ini B, tentukan bilangan yang terletak di antara A dan B, ya ada banyak. Ambil aja tengahnya. A tambah B bagi 2 aman. Gitu ya. Oke, cepat aja. Tentukan apakah perjalanan bergerak benar atau salah. Jika X kurang dari 1, maka X kuadrat kurang dari 1. Nah, sebelum dijawab, saya jelaskan lagi. Kalau sebuah pernyataan jika maka, kalau dikatakan benar, harus benar untuk semua X yang ada di jikanya ini. Istilahnya di premisnya ini, di syaratnya ini. Jadi kalau ininya berlaku, benar nggak kesimpulannya gitu. Kalau benar harus berlaku untuk semua X yang ada di sini. Kalau salah, cukup ambil salah satu X di sini, ini nggak benar gitu kanannya. Jadi untuk menyalahkan tuh pakai contoh cukup. Satu aja. Nah ini benar salah? NASA, apa? Benar, Pak. Benar. Benar. Salah, Pak, nomor B-nya. Salah. Kirain yang B-nya, Pak. Yang B-nya salah, Pak. Kalau salah kasih X-nya berapa? Contohnya X-nya -1, Pak. Nah, -1 kuadrat kan nggak kecil dari 1 ya. Jangan yang mepet ting lah. Ambil aja X-nya -100 gitu. Maka -100 pangkat 2 nggak lebih kecil dari 1, bahkan lebih besar kan. Nah, jadi kalau ada contoh penyangkalnya, dia salah. Yang ini. Untuk setiap bilangan real X, ini mah harus pelan-pelan 2 ini. Saya crop kalau yang perlu pelan-pelan. Nggak bisa hanya lisan. Agak buru-buru saya karena banyak ya.
Tapi kalian kalau kecepatan tolong bilang ya. Aduh, terlalu cepat nggak ngikutin gitu, ngomong apa gitu. Kayak denger orang ngomong Spanyol gitu. Nah, bilang. Untuk setiap bilangan real X, nah, kalau ada kata gitu, seolah kita ambil ini X bilangan real. Satu aja, tapi jangan diambil angka. X bilangan real, tapi bayangkannya satu bilangan ya. Satu bilangan X. Tapi jangan dikasih angkanya 2, 3, atau berapa. Satu bilangan tertentu, bilangan X. Maka terdapat bilangan real Y, maka katanya, ini X bilangan real. Maka ada Y, sehingga X kuadrat min 1 kurang dari Y. Ada nggak? Berapa Y-nya kalau ada? Benar nggak? X-nya tuh ambil duluan. Coba saya ambil. Kalau X-nya saya ambil 5. Ada nggak? Ada nggak Y sehingga 5 kuadrat min 1 kecil dari Y? Berapa Y-nya? Ada Y-nya berapa? Banyak Y-nya. 50 boleh. 500 boleh Y-nya. Pokoknya ada Y-nya. Ya, saya bisa ambil 50 Y-nya. Kalau saya ambil X-nya 100, 1000, 10.000, 100.000, sejuta X-nya. Jadi X-nya dulu nih. Untuk setiap bilangan real X, X-nya diambil dulu. Nah, ada nggak Y-nya? Berapa Y-nya? Supaya X kuadrat min 1 kecil dari Y. Supaya sejuta kuadrat kecil 1. Berapa Y-nya diambil? Juta juga bisa, Pak. Hah? 1 juta? 500 triliun, Pak. Hah? Aduh, susah 500 triliun. Belum Saya pernah buka ngelihat duit segitu juga. 1 triliun juga saya belum pernah lihat. 1 miliar cash juga saya belum pernah lihat. Kalau cash ya. Ya udah, ambil aja berapa Y-nya. Y-nya sama dengan X kuadrat sendiri kan. Ini Y-nya ambil ini. Ini pasti X kuadrat kurang 1 kurang dari kalau Y-nya diambil sama dengan X kuadrat sendiri. Jadi penting mengetahui mana yang ada duluan, mana yang dihitung. Di sini X-nya diambil duluan, dicari Y-nya. Jadi kalau X-nya sembarang, karena ini nggak boleh pakai contoh mah untuk kita supaya kebayang aja. Kalau X-nya sembarang bilangan, berapa Y-nya? Ambil Y-nya sama dengan X kuadrat aja kan? Maka kita berlaku X kuadrat min 1 lebih kecil dari X kuadrat. Atau X kuadrat min 1 pasti lebih kecil Y. Beres, ada Y-nya. Jadi ini benar gitu ya. Yang gini, ini seperti main kata-kata tapi penting nanti untuk dilimit segala. Terdapat bilangan real Y. Nah, Y duluan nih munculnya. Ada bilangan Y, entah berapa. Sehingga untuk X berapapun, X-nya dipilih, boleh berapapun. Sehingga untuk X yang manapun, berlaku X kuadrat ditambah 1 kecil Y. Benar nggak? Coba kalau saya ambil Y-nya. Y-nya 1000. Benar nggak untuk semua bilangan? Ini setiap atau semua bilangan real X berlaku ini. Ini Y-nya 1000. Y-nya duluan kan? Benar nggak bahwa X kuadrat ditambah 1 kecil dari 1000? Untuk setiap bilangan real X. Tentu saja salah ya. Salah kan ya? Nah, kalau Y-nya diambil 1000.
Tapi ada nggak Y-nya? Nggak tahu berapa Y. Ada nggak Y sehingga X kuadrat ditambah 1 kurang dari Y? Ada nggak sebuah bilangan real sehingga berlaku yang bawahnya ini? Hah? Halo? Bingung? Gini, ada nggak sebuah bilangan real Y, entah berapa, sehingga berlaku ini? Untuk semua X yang manapun. Ada nggak? Hah? Ada ya, Kak, Pak? Ada. Ada? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Setiap kita berapapun Y, pasti ada bilangan X sehingga X kuadrat tambah 1 pasti lebih besar dari Y. Ambil aja X-nya sama dengan Y sendiri. Maka Y kuadrat tambah 1 besar dari Y. Itu ya. Oke, jadi dia salah ini. Nggak berlaku itu. Oke. Nggak terlalu penting itu, tenang saja. Yang kayak gitu-gituan hanya logika waktu kuliah aja. Ujian nggak pernah nanya yang gini. Oke, lanjut. Saya cari yang kotak. Udah habis yang kotak ya? Oh, masih banyak. Ini kalau saya nggak bahas ABC gini biasanya udah mudah. Udah saya bahas. Oke. Ini mudah. Mudah lisan aja. Tentukan daerah asal atau daerah definisi atau domain dari fungsi ini. Ingat domain itu apa? Kumpulan semua titik-titik X sehingga fungsi ini bisa dihitung. Nah, supaya bisa dihitung X-nya berapa ini? Bilangan real. Nah, bilangan real. Berapapun X-nya bisa ngitung ya. Nggak ada masalah. Yang ini harus kita faktorkan dulu ya, supaya gampang. Coba, kalau yang perlu difaktorkan ya ditulis. Lumayan. Ini bisa difaktorkan nggak? B kuadrat min 4AC-nya positif, berarti bisa difaktorkan. X berapa? Min 2 sama min 1 ya. Salah nulis. X min 1 gitu. Maka daerah definisi F apa? Males ngejawab kegampangannya. Bilangan real dikurangi, yang nggak bisa dipakai ngitung adalah titik 1 dan 2. Ini bukan interval ya, ini hanya himpunan terdiri anggotanya 1 dan 2. Gitu. Boleh juga kalian nulisnya gini. Himpunan X anggota bilangan real dengan syarat X-nya nggak boleh 1, X-nya nggak boleh 2. Itu juga boleh. Gitu ya. Pokoknya benar aja logika nulisnya. Lanjut ini. Daerah hasil. Daerah hasil cukup jarang ditanyakan, kecuali fungsinya istimewa kita bisa menentukan daerah hasilnya. Kalau enggak ya nggak bisa. Daerah nilai atau daerah hasil atau range. Nah, KX 9 min X kuadrat. Sebentar, saya mau nanya dulu daerah definisinya. Ini apa? Ada yang bisa jawab? Pak Guyuban. Halo. 9 min X kuadrat lebih dari sama dengan 0, Pak. Apa? Oh, ya. 9 min X kuadrat harus besar dari 0. Ini nanti diselesaikan ya. Pasti dapatnya HP-nya sama dengan berapa? Min 3 sampai 3. Kalian selesaikan persaksamaannya, ini diurai. 3 min X kali 3 tambah X besar sama 0. Kemudian gambar garis bilangan, nanti ketemu solusinya itu. Jadi itu supaya bisa dihitung dia harus min 3 sampai 3 saja. 3 boleh. Jadi kalau ditanya daerah definisi, jangan jawab ini ya, harus diselesaikan dulu. X-nya berapa gitu intervalnya. Kemudian daerah nilainya. Daerah nilai itu cari Y-nya paling kecil berapa, paling besar berapa.
Kalau X-nya ada di sini, Y-nya paling kecil berapa? Ingat, akar itu nggak bisa negatif. 0 ya. Paling kecil 0 kalau X-nya min 3 atau X-nya 3. Dihitungkan 0. Paling gede kalau X-nya 0. Akar 9, 3. Jadi 0 sampai 3. Ya, paling kecil 0, paling gede dia 3. Oke, lanjut. Kalau nggak ada yang nanya, saya lanjut aja. Biar kita cepat selesai. Mana lagi? 14. Saya crop dulu ya. Oke. Masukkan ke sini. Hari ini cukup capek karena saya 6 jam. Tapi minggu depan kan tutorialnya sama Mas Robi. Lumayanlah cuma 4 jam. Diberikan titik 2,4 pada kurva Y sama dengan X kuadrat. Aduh, saya pengen ngegambarnya supaya bagus pakai ini ya, GeoGebra ya. Saya gambar pakai GeoGebra nanti di crop. Kalian kan paham ini grafiknya. Y sama X kuadrat. Sebentar. Y sama dengan menulis fx juga boleh. Nulis X kuadrat aja boleh. Gitu ya, di GeoGebra tuh fleksibel ya. Oke, grafiknya ini mau saya bawa. Supaya saya punya grafik yang bagus. Sniper aja. Ups. Ini kenapa? Gitu ya. Titik 2,4 di grafik. Gambarin titik 2,4 ini. 2,4. Ini titik P. 2,4. Titik Q juga terletak pada kurva tersebut dengan Q tidak sama dengan P. Q-nya di mana? Di mana aja. Saya ambil misalnya di sini. Q-nya. Q. Ya. Jangan berupa angka karena Q-nya boleh di mana aja. Jadi Q-nya secara umum koordinatnya X, Y ya, gitu. X, Y. Nyatakan kemiringan garis PQ. Saya bikin dulu garis PQ. Kemiringan garis PQ nanti ya. Bikin dulu garis PQ. Ini garis PQ. Harusnya lurus itu, entahkan apa rege-rege gitu. Nyatakan kemiringan garis PQ sebagai fungsi dalam apsis titik Q. Maksudnya ini. Garis PQ ini harus dinyatakan sebagai fungsi dalam apsis dari Q apa? Apsis itu X-nya, komponen X ya. Nah, gitu ya. Atau jangan F lagi kalau ini fungsi semula fx, yang ini saya sebut fungsi G. Nah, ditanya fungsi G-nya ini sebagai fungsi dari X PQ. Ya udah kita tinggal hitung aja PQ berapa sih? PQ itu kan sama dengan, hitung aja ini PQ panjangnya, Y-nya dikurangi 4 min Y itu kan? Ya. 4 min Y. Apa-apa? Kemiringan. Kemiringan kan beda Y dibagi beda X. Dibagi harus konsisten. Kalau 4 duluan dikurangi Y, ini 2 min X. Paham itu? Ini sorry, bukan PQ. Kemiringan PQ. M gitu ya. Misal M itu kemiringan garis PQ. Nah, si M bukan PQ, PQ-nya sendiri mah garisnya. Kemiringannya. Tapi belum selesai. Kan pengennya dinyatakan sebagai fungsi dari X-nya. Ini fungsinya ada X, ada Y. Nah, ini kita ganti. 4, Y-nya kan sama dengan X kuadrat. Kenapa? Karena PQ, titik Q berada di grafik Y sama X kuadrat. Jadi kalau apsisnya X, ordinatnya tingginya sama dengan X kuadrat.
Jadi ini bisa saya ganti. Nah, itulah kemiringannya. Berapa nilainya? Tergantung posisi X dari si titik Q. Ya, kan titik Q bisa di mana aja. Bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. Nah, kemiringannya adalah sebesar itu. Lanjut. Masih banyak nih. Banyak. Ada yang susah lagi. Saya ke sini dulu. Ini ya. Tentukan suatu fungsi f dan g. Ini sih gampang, ringan. Menuliskan sebuah fungsi sebagai komposisi dari dua fungsi. Nah, nih. Tentukan fungsi f dan g sehingga h sama dengan ini. Coba, jadi pengennya h itu sama dengan FOG. Kalau di sini pakai X, HX sama dengan FOG. X dan komposisi itu cara ngitungnya. Dihitung dulu fungsi GX, masukkan ke fungsi F baru ya. Nah, maka kalau HX ini, F-nya apa? GX-nya apa? Pilih, mungkin nggak tunggal, silahkan aja. Oh, ada yang jawab? Amanda? Amanda, kemana nih Amanda? Lagi jualan bisnis. Apa? F-nya apa? G-nya apa? Supaya ini menjadi ini. Fx-nya X pangkat 7, Gx-nya X kuadrat tambah X. Dah, yang lain paham? Paham, Pak. Nah, paham. Lanjut. Pokoknya paham, cepet jawab paham gitu. Biar kita cepet selesai. Cepet selesai, cepet pulang ke rumah. Saya ini masih di kampus. Nah, ini sendiri. Biasanya kalau yang ditinggalin gini gampang. Sketsakan. Oh ya, sampai saat ini. Sampai nomor tadi terakhir. Dan nomor sebelumnya apakah pada paham? Vera, paham nggak dari depan tadi sampai sekarang? Vera Kalista Gultom. Paham, Pak. Dulu ada dosen matematik namanya Pak Gultom. Tapi dia dulu mungkin gajinya di ITB kecil. Jadi cari bisnis di luar. Pak Gultom. Alicia. Ya, Pak. Paham nggak? Alsia ya, aduh susah. Iya, Pak, paham. Alsia, aduh susah. Erlanka, paham tidak? Paham, Pak. Beneran pahamnya? Iya, Pak. Galih, paham nggak Galih? Paham, Pak. Berapa persen pahamnya Galih? 100, Pak. Wah, mantap. Beneran nggak nih? Di FITB ini ada satu dosen saingan saya, Ibu Elvira. Kelas mana itu? Bu Elvira itu ngajarnya lebih enak loh dari saya. Kalian nanti kalau mau kabur aja ke kelas Bu Elvira pas jam kuliah semua. Biar saya bisa Ngajar kimia Pak dia Pak. Bukan Elvira yang matematik. Ngajar di FTSL, di FITB. Elvira yang kimia lain lagi. Elvira yang kimia enak nggak? Enak banget Pak. Waduh, suaminya Bu Elvira itu tutor abadi saya. Pak Adit namanya di matematik. Dari tahun 2009 sampai sebelum pandemi dia jadi tutor saya. Dia udah S3 juga jadi tutor saya. Asisten. Biasanya tutorial sama dia.
Kalau online, ya, dan sekarang dia harus ngajar 3, jadi ya udah itu. Oh, Bu Elvira enak sekali ya. Soalnya ada satu anak dari mana, kelas mana, dosennya katanya nggak enak. Nanti saya suruh ikutan di kelas Bu Elvira aja. Bukannya galak Bu Elvira? Suaminya mah sering dijiwirin. Kalian dapat Bu Elvira kelasnya? Enggak. Matematika enggak, Pak. Kimia ya? Bukan. Yang kimia. Iya, Iya, Pak. Pak. Nah, nanti pesenin Bu Elvira, kata Pak Warsoma jangan galak-galak gitu ya. Kalau berani kalian ngomongnya. Elvira kimia ya, Pak. Kenal dekat saya Bu Elvira. Yang kimia. Oke, gambar fungsi ini. Nah, saya akan review dulu. Ini. Yang ini dulu. Kalau fx sama dengan ini, fungsi floor x. Bilang, Mbak. Coba, kapan dia bernilai 1? Ketika 1 atau lebih kecil dari 1. Hah? 1 kecil dari 1? Ketika 1 atau ketika bilangannya 32? 1. Lebih kecil dari 1. Kecil 1 gitu? Lebih 7 kali. Enggak. Berapa ini? Kiri kanannya berapa? Ingat dia bilangan bulat terbesar. 1, Pak. Ini tuh yang nggak boleh lebih dari X. Iya, Pak. Jadi berapa? Kanannya 2, Pak. 2. Kirinya? Sama dengan 1, Pak. Gitu ya. Bernilai 2, ya udah tahu ini gampang. Bernilai 0, mundurin aja 1 angka-angkanya. 0. Bernilai -1, mundurin lagi 1. Jadi berapa? Mundurin -1, X kecil dari 0 ya. Dan seterusnya. Nah, sekarang saya mau menggambar grafik ini. Ini gambarnya udah bisa ya. Satu lagi lah. 3, kalau 3, X kecil 4, titik-titik. Gambarnya udah saya berikan di kuliah. Sekarang mau menggambar ini. Sama, kita buka. 2X tambah 1. Ini. Sama dengan, kapan dia bernilai 1? Nilainya selalu bulat ya. Hasilnya bilangan bulat kan. Ya, kalau ininya sama dengan ini. Ini di antara ini kan. Ya, ini berarti kalau 2X tambah 1-nya lebih besar 1, 2 gitu kan? Paham tidak? Citra, paham nggak? Yang ini? Paham, Pak. Nah, tapi orang nggak biasa nulis gini, masa masih persaksamaan. Harus dalam X. Jadi saya cari dulu. 2X tambah 1, kecil 2, kecil 1. Saya pengennya X, jadi ini langsung aja dikerjakan persaksamaannya barengan. Kedua ruas dikurangi 1. Ini. Kemudian dibagi 2. Ini setengah gitu ya. Jadi ini saya ganti. 0 X setengah. Kapan bernilai 2? Kalau 2X tambah 1-nya lebih kecil dari 2, besar 1 gitu kan? Nah, tapi ini kembali nggak mau gini nulisnya. Saya mau selesaikan lagi. Ini kalau tadi itu gimana? Salah. Bernilai 2 kalau ini 2, 3 ya. Nah, ini nulisnya nggak mau kayak gini. Berapa X-nya? Kayak yang atas. Jadi saya selesaikan lagi ini. Ganti. Ininya 3, ininya 2. Kemudian menjadi 2X. Kedua ruas saya tambah dengan dikurangi 1, tinggal 2, ini 1. Atau X-nya di antara 2/2, 1/2. Nah, ini berarti X-nya saya ganti. X-nya di antara 1/2
Lebih kecil 2/2. Sengaja ditulis 2/2 supaya kelihatan polanya. Kapan bernilai 3? Kalau, ganti lagi ke sini. Kalau 2x plus 1-nya, lihat yang bawah. Bernilai 3 kalau ini diapit oleh 3 dan 4. Selesaikan lagi kayak tadi. Kedua ruas yang bawah ini dikurangi 1, 3, 2. Dibagi 2, 2/2, 3/2. Nah, X-nya di antara, nggak ikut, 3/2, 2/2. Bernilai 4, langsung aja. X-nya di antara berapa? Coba ada yang ngomong. 3/2 dan 2, Pak. 4/2 gitu supaya ada keteraturan 1, 2, 3, 4. Bernilai min 0 kalau coba langsung berapa? Bapak punten untuk yang nilai 2 itu sama dengannya ada di keduanya, Pak. Oh, ya. Nah, kita lihat ini kan ke atas disalin. Ini disalin ke sana. Disalin sana. Ini disalin ke sini jadi 0 kan. Kemudian beda intervalnya setengah-setengah. Jadi min setengah. Salah ya? Nah, berapa ya? Ini dulu. Iya, benar. 0 ini min setengah. Polanya kan udah ketemu. Kalau nggak yakin tulis dulu gini. Berarti si 2x plus 1-nya supaya bernilai 0 ini harus antara 0, 1. Dicari X-nya. Kayak tadi di sini. Kita cari coba ya. Ini 0, ini 1. Ini menjadi dikurangi 1, 0. Ini menjadi dikurangi 1, min 1. Dibagi 2, min setengah. X-nya tetap 0. Jadi, salah ya saya? Bernilai. Ya benar. Ini berarti harus sama dengan X-nya di antara 0, X, min setengah. Dengan cepat aja, min 1, pasti ini salin aja min setengahnya. Ini jaraknya setengah. Jadi, min 1 gitu ya. Atau min 2/2. Ikut sama dengannya. Dan seterusnya. Yang penting kalian tahu cara ngitungnya ya. Cara ngitungnya yang di bawah tadi diapit bilangan bulat, kemudian diselesaikan. Oke, kalau udah tahu ini ya gambarnya gampang dah. Gambarnya gimana? Gambarnya saya gambar di sini ya. Ini saya hapus dulu. Gambarnya ya per interval aja ini. Set. Aduh, menceng. Ini X, ini Y. Ini. X, kemana dia ngilang? Kemana? Ini, sini. Kita lihat. Saya pakai biru. Di ini dulu, bernilai 1 kalau X-nya di antara 0,5. 0 sampai setengah, ini setengah. Nilai Y-nya 1. 0 sampai setengah, nilainya 1. Ya ini tingginya 1. Ujung kirinya masuk, ujung kanannya tidak. Aduh, kepanjangan. Gitu ya. Setengah. Kemudian bernilai 2 kalau di sini. Berarti dari setengah sampai 1. Setengah sampai 1 ini. 2/2 atau 1. Nilai fungsinya selalu 2. 2. Ya ini tingginya 2. Ini 1, ini 2. Ini masuk, kirinya, kanannya tidak masuk. Kemudian bernilai 0 kalau min setengah sampai 0. Min setengah sampai 0 di sini bernilai 0 gitu. Nah, di situ ya. Ininya masuk, ininya tidak masuk. Oke? Paham? Dan seterusnya. Itu. Lanjut lagi.
Berapa soal lagi? Lumayan. Baru sejam kita. Saya lebih lancar ngajarnya karena kemarin saya tutorial yang FTSL, jadi kan masih polanya masih inget. Ini dulu, ini apa? Oke, saya crop dulu panjang kalimat-kalimatnya. Jadi, yang atas dulu ya. Ya udah ini dulu nggak apa-apa, nanti balik yang ini. Jangan nanti videonya kacau. Coba ini langsung aja. Fungsi ganjil genap atau bukan? Ganti X dengan min X. Jadi hasilnya apa? Halo, ada yang jawab? Ganjil. Yakin ganjil? Iksan Fahri. Hadir, Pak. Ya, ini fungsi ganjil katanya. Benar nggak? Ganjil, Pak, kayaknya. Hah? Ganjil. Kayaknya harus 100%, nanti ujian juga harus 100% yakin. Coba kita periksa lah kalau gitu. Ini ya. Kalau mau memeriksa fungsi ganjil atau genap, kita ganti X dengan min X. F min X. Semua X diganti dengan min X. Sin min X. Kemudian kita sederhanakan. Sin min X. Tadi kan udah. Kemarin di kuliah ya. Udah belum ya sin kemarin? Belum ya? Belum, Pak. Belum, Pak. Oh, terima aja dulu. Sin min X itu sama dengan min sin X. Dia fungsi ganjil. Gitu ya. Jadi F min X sama dengan min dari Fx. Jadi kalau Fx-nya sin X, maka F min X-nya sama dengan sin min X. Gitu. Nah, itu nanti besok pagi kita kuliah ini sama dengan min sin X. Sama dengan min Fx. Dia fungsi ganjil. Yang X kuadrat, min X kuadrat ini kan tetap kali yang sin min X jadi min sin min X. Sin min X. Min sin X fungsi ganjil. Min X kuadrat sin X sama dengan min Fx. Ya. Fx-nya ini minus Fx. Jadi dia fungsi ganjil. Oke, nanti yang sin-nya besok. Sekarang yang ini. Sebentar. Oke, ini saya buka besar dikit. Suatu fungsi f dengan daerah asal ini adalah fungsi periodik dengan periode 2. Jadi ada fungsi dengan periodenya 2. Dan memenuhi ini. Jadi kalau X-nya di antara ini, dia berlaku grafiknya ini. Coba saya gambar dulu ya. Tapi untuk daerah ini aja. Saya gambar dulu untuk semua dulu aja. Ini. Nanti dipotong di sini. Oke. Saya gambarnya pakai GeoGebra ya. Supaya bagus ya. Kan kalian gambar ini bisa ya. Gambar X kuadrat dulu. Diminuskan. Jadi dicerminkan terhadap sumbu X. Kemudian dinaikkan 2 gitu ya. Saya gambar langsung pakai GeoGebra. Ganti aja yang ini. Tadi apa? Fx sama dengan apa tadi? 2 min X kuadrat ya. Pangkat 2 gitu. Kemudian tapi berlakunya hanya tadi berapa ya? Min 1 sampai 1. Klik dulu di sini. Koma min 1. Min 1-nya nggak masuk. X-nya lebih kecil sama dengan 1. Gitu ya. Kok nggak jadi sih? Ngilang.
Kadang-kadang aneh gitu. Biasanya saya hapus dulu aja. Fx sama dengan 2 min X pangkat 2 dibatasi X-nya dari min 1 X lebih kecil sama dengan 1. Nah, hanya sepotong gini. Ini ya, kita zoom supaya besar grafiknya. Saya mau ambil. Saya perlukan tuh gambarnya. Saya mau ambil. Masukkan lagi ke sini. Jadi di soal ini diberikan fungsi periodik dengan periode 2 dan memenuhi ini untuk min 1 sampai 1. Dari min 1 sampai 1 gambarnya seperti ini. Jadi kalau periode 2 ya ini akan mengulang, betul? Mengulang ini kan lebarnya 2 nih. 2 nih. Dari situ sampai situ. Nah, karena periode 2 berarti dia akan mengulang bentuknya ke sini. Ini jadi dari 1 sampai tambah 2, 3. Ke sini. Dia bentuknya sama dengan yang hijau. Ini kelihatannya aja beda, padahal sama dengan yang hijau. Mengulang lagi seterusnya. Harusnya puncaknya di yang ini ya. Puncaknya salah saya. Harusnya di sini. Dia mengulang. Harusnya simetri gambarnya. Demikian juga ke sana. Nah, gitu. Oke. Grafiknya selesai kayak gitu. Jadi jendol aja mengulang terus. Sekarang mau ngitung. Ingat kalau fungsi periodik, ini periodenya 2 ya. Periode P sama dengan 2. Ingat kalau fungsi periodik tuh Fx tambah P sama dengan Fx. Balik lagi. Fx ditambah 2P, ya balik lagi sama Fx juga. Pokoknya setiap ditambah kelipatan P, X-nya, nilai fungsinya balik lagi. Nah, sekarang mau ngitung F100 gimana? F100 sama dengan, saya bisa tulis F0 ditambah 50 kali 2, betul? Kenapa ini 2 periodenya? Ini P-nya ini. Jadi dia sama dengan F0. F0 kan tadi diketahui dari yang ini. Dari yang hijau. F0 nilainya 2. Paham nggak itu? Paham tidak? Punten Pak, izin tanya itu kenapa bisa tiba-tiba F0 Pak? Gini. Nah, di sininya ya. Hapus aja dulu. Ini dulu paham nggak? Kalau periodik, bukan paham, ini mah definisi. Maka kalau ditambah 2P, balik lagi juga, paham nggak? Ini paham nggak baris ini? Yang barusan nanya. Paham Pak. Paham? Kalau Fx ditambah 30 periodenya, sama Fx juga kan? Balik lagi gitu kan? Pokoknya setiap kelipatan periodenya, nilai fungsinya balik lagi. Nah, saya sekarang mau ngitung F100. P-nya diketahui 2 nih dari soal. Saya bikin supaya F titik-titik ditambah titik-titik kali periode. Ini cari sebesar-besarnya. Ininya. Ini berapa kali periode? 50 kali periode kan? Karena periodenya 2. 50 kali 2. Periodenya 2. Berarti ini harus ditambah 0 kan iya. harus 100. Berarti jadi 0 ya Pak. Oh ya udah paham. Nah, ini jadi sama dengan 0 tambah kelipatan periode. Ya, sama dengan F0. F0 dihitung dari sini. Gitu ya.
Coba saya tanya lagi yang satu. Yang barusan nanya ini yang jawab coba. Ini harus dibikin jadi apa? F berapa tambah berapa kali 2. 2 itu periodenya. Cari segede-gedenya. Ininya. 55 bukan Pak? Biar nanti 55 titiknya 1. ya. 55 kali 2 kan 110. Berarti ini 1. Nah, 1 Iya, Pak. ditambah 55 periode sama dengan F1. F1 hitung lagi dari sini kan 1 terdefinisi ini. 1, 2 dikurangi 1 kuadrat. Atau kalau ini di grafik udah ada di 1 nilainya 1. Gitu ya. Ya ini satunya dapat dari 2 min 1 kuadrat sama dengan 1. Paham ya? Paham? Coba kalau paham saya tambah lagi hitungannya. Sebentar, mouse-nya kok berhenti? Oh, kemana ya si mouse? Mouse saya kok hilang? Ah, ini dia keluar lagi. Bapak mau nanya sebentar boleh? Boleh, lama juga boleh. Ini kan misalnya 111. Nah, si 55-nya itu ke sebelah kanan atau kiri, Pak? Isi gambarnya. Gambarnya mah ini 1 titik. Saat X-nya sekian, jadi ada di kanan nih. X-nya di 110 di sini. 111, sorry. Nah, tingginya sama dengan 1, sama dengan tinggi yang ini. Karena hubungan ini. Jadi saya mau ngitung tinggi nilai fungsi di 111. Saya ubah jadi bentuknya kayak gini. Nah, 111 tuh. Nah, ya nilainya segini. Gitu. Coba supaya paham ini dulu satu lagi. Saya mau nanya. F 67,5 berapa? Kita bikin F berapa tambah berapa? Kali 2 karena periodenya 2. Jadi berapa? Yang ini isi dulu berapa? Segede-gedenya. 33. 33 ya? Itu baru 66. Kalau 34 nggak bisa kelebihan dari sini. Jadi di sini 1,5, betul? Betul, Pak. Jadi sama dengan F1,5. F1,5 berapa? 1,5. Nggak ada di sini. Nah, nggak bisa. Di mana? F1,5-nya saya nggak bisa ngitung. 33,5 bukan, Pak? Hah? 33,5. Nggak boleh. Ini harus kelipatan bulat dari periode ininya. 34. Ya, lebihin 34 aja. Ininya min, yang kirinya. Ininya min setengah. 0,5. Jadi sama dengan F min 0,5. Nah, min 0,5 kan bisa pakai ini dihitung. Ada di sini. Masukkan 2 min 0,5. Min 0,5 kuadrat. Sama dengan 2 dikurangi min 0,5 kuadrat. Sama dengan sekian. Gitu ya. Paham? Ini kalian pada prinsipnya yang ini mau nulis 100 juga boleh. Tapi nanti ininya harus berada di min 11 karena kita hanya bisa ngitung di situ. Gitu. Jadi cari yang terdekat. Kayak tadi saya sebenarnya cari 33. Ya tapi ininya 1,5. 1,5 saya nggak bisa ngitung nilai fungsinya. Berarti lebihin lagi. 34. Ini jadi minus setengah gitu. Paham ya? Oke. Lanjut. 26. Ini menarik. Menarik. Mencari penyelesaian pertaksamaan dari grafik. Ini ceritanya. Hapus dulu. Kalau nggak paham, jangan diam saja ya. Diam adalah sangat rugi.
Itu. Saya ada temen kenalan tadi baru nelpon, anaknya di kelas mana, aduh nggak ngerti matematik. Ya suruh datang aja ke saya bilang tuh. Atau baca rekaman yang saya, moga-moga paham. Oh anaknya nggak berani, maluan. Jangan malu, saya bilang, aduh nggak boleh maluan. Rugi maluan tuh. Dosen tuh mau galak, mau nggak galak, kalau kalian nggak paham, tanya aja. Mau dimarahin juga, tanya aja. Biar aja dimarahin, anggap angin lalu aja keluar kuping, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Pokoknya dia ngasih tahu, beres gitu. Itu ya harus ngotot gitu. Pokoknya nggak paham ya cari informasi. Boleh ke dosen kelas, mungkin boleh juga ke dosen yang lain, mungkin ke kakak angkatan. Pokoknya kalau nggak paham tuh tanya. Jangan sampai mentok, dibiarkan, ini ilmunya sambung menyambung nih. Nah, nanti dipakai lagi, nggak paham lagi, makin numpuk, makin nggak paham. Udah aja tahun depan. Tahun depan nanti malas ngulang tuh, lebih malas loh. Gitu ya, segera nggak paham tuh, segera pelajari lagi, masih nggak paham, cari orang. Tanya. Mau orangnya suka nggak suka ditanya, tanya aja. Mudah-mudahan dia menjawab gitu, menjelaskan. Harus gitu semangatnya supaya berhasil. Pak, mau nanya Pak. Ya. Tadi kan Pak di soal nomor 24 sama nomor 25 Pak agak mirip. Nah, yang 25 itu disebutkan fungsi ganjil Pak. Jadi nanti Pak, itu hubungannya... Lihat dulu. 24 sama 25 lah mirip. Agak mirip Pak. Cuman ada di 25 dia dikatakan fungsi ganjil. Nah, itu hubungannya Pak. Ya, ini PR nanti. Enggak, Pak. Bisa kasih clue gitu Pak. Nggak mau. Yang kayak gini kalian kerjakan dulu. Nanti setelah PR-nya dikumpulkan, boleh ditanyakan di kelas atau di tutorial berikutnya. Dicatat aja sama kalian ini belum bisa atau belum yakin. Nanti tanyakan. Nggak boleh sekarang mah. Sekarang mah saya mau nguji kalian kok. Kalau persis sama, ngapain kalian dikasih nomor 24 dan 25? Aduh, persis sama soalnya. Ngapain? Udah paham, cuma nulis gitu ya. Cuma yang gitu juga kadang-kadang saya tanyain. Tapi kadang-kadang lebih, ada lebihannya. Ada syarat lagi. Gitu. Nah, mikir. Nanti kalau belum bisa, tanya. Baik, Pak. Makasih. Yang PR mah itu. Begitu. Harus kalian yang ingat ya, kalau mau nanya lagi, kamunya yang harus ingat. Saya udah kuliah minggu depan, udah nggak ingat gitu yang ditanyakan. Harus ditanyakan ulang nanti setelah PR-nya dikumpul. Sketsakan grafik ini dan ini. 3 mutlak X. Jangan lupa grafik Y sama dengan mutlak X itu udah harus di perbendaharaan kalian ya. Gambarnya kayak gitu. Kalau dibuka yang satu Y min X, satunya Y sama dengan X yang kanannya. Gitu ya. Kalau dibukakan apa? Min X, X kecil 0. X besar 0 gitu kan. Yang kiri ini Y sama min X, yang kanan ini Y sama X. Nyambung di 0. Oke, saya mau gambar pakai GeoGebra lagi ya. Dengan asumsi, hati-hati kalau saya ngegambar pakai GeoGebra, kalian manual pun harus bisa. Gitu ini ya. Kalau nggak bisa, manualnya tanyakan ke saya. Saya pakai GeoGebra itu supaya grafiknya bagus. Kalau saya gambar, nanti pakai tangan di sini belepotan, nanti takutnya nggak paham. Jadi saya perlukan ini untuk supaya memperjelas. Tapi jangan diartikan nanti jadi nggak bisa ngegambarnya ya. Manual harus bisa. Fx 4 min X kuadrat. Saya ganti aja. Fx 4 min X kuadrat. Fx sama dengan 4 min X topi 2. Enter. Oke, gambarnya gitu. Berasal dari X kuadrat dikalikan minus. Jadi apa? Membuka ke tadinya membuka ke atas jadi cerminkan terhadap sumbu X dinaikkan 4 ke atas. Satu lagi saya gambar apa? 3 mutlak X. 3 mutlak X kayak mutlak X cuma dikali 3 setiap Y-nya. Jadi lebih V-nya ini huruf V-nya tuh lebih sempit, lebih
Fungsinya naiknya lebih cepat. GX saya namakan sama dengan 3 mutlak itu pagar aja tulis. Saya ini ngetik pagar gitu dia keluar mutlaknya. 3 mutlak X. Nah, sekarang saya mau tanya. Bentar. Saya mau crop dulu aja. Karena teks di soalnya perlu. Oke, begini. Saya crop sampai situ aja dulu. Ke sini. Oke, naikin dikit. Aduh, kegedean, kecilin. Enaknya pakai komputer. Bayangin dulu mah harus pakai kapur dan papan tulis. Mati gua tuh gambar-gambar gini. Nah. Udah, itu gambar ya. Yang fx mana tadi? Fx 4 min x kuadrat yang hijau ya. Ini fx sama dengan 4 min x kuadrat. Gx 3 mutlak X. Gx yang merah. Gx 3 mutlak X. Nah, sekarang sudah gambarnya. Berdasarkan jawaban A dari grafik, tentukan semua himpunan penyelesaian ini. Jadi ini nggak mau dihitung kayak biasa, tapi lihat dari grafik. Caranya gimana? Kita lihat gini. Saya pengen mencari X sehingga ini. Gimana pakai grafik? Grafiknya yang ada grafik 3 mutlak X dan 4 min X kuadrat. Supaya persamaannya mirip dengan ini, bukan mirip, bahkan sama, saya ubah ini. Ini ekivalen dengan, kalau X-nya dipindahkan ke ruas ke kanan kan menjadi 3 mutlak X, kecil 4 min X kuadrat. Betul? Kalau di grafik berarti ini yang mana? 3 mutlak. Ini yang merah ya. GX. Kemudian ini yang fx. Sejauh ini paham? Yang saya maksudkan? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham, Pak. Oke. Jadi sekarang mau dicari X-nya berapa yang memenuhi ini. Sebenarnya mencari X yang memenuhi ini. Sama aja dengan X yang memenuhi yang bawahnya. Oke. Yang memenuhi bawahnya artinya yang grafik merah lebih kecil dari grafik hijau. Betul? Ini dua-duanya Y-nya. Ini Y-nya grafik yang merah. Ini Y-nya grafik yang hijau. Jadi yang grafik merah di bawah grafik hijau nilai Y-nya. Nah, yang mana? Daerahnya dari sini sampai sini. X-nya berapa? Ya, dari sini sampai sini itu Y-nya atau GX. GX ini lebih kecil dari FX yang hijau. Kalau di luar itu nggak berlaku. Di sini misalkan, di sini yang merah lebih besar dari yang hijau. Di sini merah lebih besar dari hijau. Jadi yang memenuhi ini adalah hanya yang grafik ini. Berapa X-nya? Nah, saya tambahin kata-kata. Jadi yang nggak mau ganti warna. Yang memenuhi GX kecil aja ya. FX adalah daerah X-nya di mana? Ini dari sini kan. Sampai sini intervalnya. Semua X yang di situ ini grafik merah kecil dari hijau. Jadi itu berapa ya angkanya? -1 ya? -1, 1. Ini. Tuh 1 ya betul ini -1. Paham tidak? Paham. Kalau bingung tanya. Jadi untuk menentukan ini, ininya saya ubah supaya muncul fungsi ini dan ini. Kebetulan dipindah aja sekali udah muncul.
Jadi mencari titik-titik X sehingga GX kecil dari FX. Lihat grafik, mencari titik-titik X di mana grafik yang merah lebih rendah dari yang hijau. Di sini dapatnya hijau ini, merah ini bawahnya. Nah, dapatlah min 1, 1. Oke. Begitu. Selesai yang soal itu. Nah, lanjut lagi. Oke, ini. Biasa yang gini rada susah ya. Tapi ini gampang. Yang susah yang ini nanti. Mana? Udah habis energi saya. Oke. Di sini ini diberikan, nggak mencari delta sekarang, nggak diberikan. Ruas kiri. X lebih kecil sama dengan 2. Tunjukkan bahwa 1/X tambah 4 mutlak kecil dari setengah. Coba kita lihat. Kalau yang gini berangkatnya jangan mundur. Kan ininya udah tahu. Ininya. Ini diketahui. Tunjukkan ini. Kalau yang kemarin-kemarin di kuliah ada carilah delta supaya ini. Saya berangkatnya dari sini. Karena deltanya dicari. Ini mah enggak. Ininya udah diberikan gitu ya. Jadi saya punya X min mutlak X lebih kecil sama dengan 2. Nah, saya akan tek serangkaian langkah supaya muncul ini. Nah, kecil dari berapa? Benar nggak ketemunya kecil dari setengah? Oke. Gimana caranya? Supaya muncul X tambah 4. Kemarin saya rada sempat salah juga di kelas FTSL, terus saya perbaiki. Sekarang saya lupa lagi. Nanti dulu. Nanti dulu. Coba aja ya. Ini akan berakibat kalau dibuka mutlaknya min 2 X lebih kecil 2 ya. Itu paham ya? Maka saya punya bukan 1/. X tambah 4 lebih kecil ditambah 4 kedua ruas. Jadi 6 berapa? 2 gitu, betul? Masih ekivalen ya. Sekarang saya pengen panahnya ke kanan. Saya harus nulis. Tar. Seperti itu. Tar dulu. Kalau saya apit dengan ini, min 2 X tambah 2. 2, satu lagi, ini nanti belum tahu. Atau satu lagi, min 6 X tambah 4, tambah 2 lagi, tambah 4. Saya pengen mengapit sama yang simetri. Kenapa simetri? Karena nanti mau jadi mutlak. Kalau saya apit dengan ini panahnya ke atas atau ke bawah? Halo? Ke atas ya? Ke atas bukan, Pak? Ke atas ya? Atas bukan, Pak. Nggak tahu. Saya yang nanya.
Ke atas, Pak. Ke atas? Aduh, kalau ke atas, ini dulu. Sebentar. Salah lagi saya ngejelasin. Bentar. Ini dulu, saya ngejelasinnya salah lagi nih. Ke atas. Itu salah saya. Aduh, sampai lupa nih saya. Lupa. Sebentar. Oke, tadi nomor 27B masih masalah. Jadi belum dijawab. Kita nomor 28 dulu. Karena waktunya udah mepet. Dari hasil pengukuran, diperkirakan panjang sisi suatu persegi. Persegi itu sisinya semua sama ya. Ini persegi. Bentuknya juga kotak, itu bagus. Nah, persegi. Katakan ini X sisinya. Ini juga X. Nah, hasil pengukuran itu didapat katanya X-nya sama dengan 10. Tapi kalau kita ngukur panjang misalkan dalam sebuah persegi pakai penggaris, ini ada toleransi sebesar delta. Nanti kalau kalian belajar di fisika, kalau kita ngukur panjangnya 50 cm, itu plus min setengah skala terkecil. Jadi kalau penggarisnya skala terkecilnya 1 mili, ya plus min setengah mili, gitu ya. Gitu. Jadi kalau X ini panjangnya sisi persegi atau ukuran persegi, maka kita punya X yang terukur 10. Gini. Kenapa? Karena nilainya kita ukur 10 tambah setengah skala terkecil ke kiri kanan. Plus min. 10 min delta. Delta itu setengah skala terkecilnya. Gitu ya. Jadi dia jatuh di situ. Atau sama aja. Jadi apa? Si X-nya itu di antara 10 min delta sama 10 tambah delta. Sama aja dengan ini. Ya, ini kalau dibuka kan X min 10 delta. Ini delta. Nampak X-nya di antara 10 tambah delta. Tapi ini 10 min delta. Tulisan atas ini sama aja dengan interval ini X-nya. Jadi X-nya nggak pasti berapa. Gitu ya. X-nya 10 tapi plus min. Nah. Kemudian tentukan delta agar perhitungan luas persegi dijamin kurang dari ini. Jadi apa kesalahan atau galat sebenarnya penyimpangan gitu ya. Sebenarnya bukan kesalahan. Kalau kesalahan itu 3 tambah 2 jadi 10 itu kesalahan. Kalau galat itu dari error toleransinya atau penyimpangannya. Nah, luas saya nyampakan ini L luas. Penyimpangan luas berapa? Luas dikurangi X kuadrat kan yang diukur. Ini kalau betul-betul 10. Sorry, kalau 10. Ini harus lebih kecil dari 0,01. Jadi ukuran luasnya harus gini. Luasnya ukurannya kan terukur panjangnya 10, luasnya 100. Nah, luas itu juga karena pengukurannya memuat galat plus min sekian, pengukurannya juga luasnya ya ada di sini plus pengennya nggak melebihi 100 ditambah 0,01 dan 100 minus 0,01. Jadi si luas jatuhnya nggak keluar dari sini. Toleransi pengukuran luasnya pengen segini. Berapa deltanya? Jadi di sini kita mencari delta sehingga
kalau galat atau error mengukur sisinya kecil delta mengakibatkan luasnya 100, karena ini ukurannya kalau 10 pas dia eksaknya 100 luasnya. Nah, kita harus mencari itu. Berapa deltanya? Agak susah. Mau diterusin nggak apa-apa ya sampai 47 gitu, 10 menit lagi ya. Nah, tanggung ya? Nggak apa-apa, Pak. Nah, nggak apa-apa. Oke, jadi persoalannya sebenarnya kalimat ini itu sama aja dengan menyelesaikan hubungan jika maka ini. Berapa delta supaya ini berlaku? Ini penyimpangan luas nggak lebih dari sekian. Atau galat luas. Oke. Satu kunci yang akan saya pakai gini. Kalau saya ketemu nanti deltanya satu nilai, maka semua delta yang lebih kecilnya juga berlaku. Itu di kuliah kan udah pernah ya? Kuliah, cuma yang di kuliah ininya linear, ininya linear gitu. Di situ diperlihatkan bahwa kalau udah ketemu satu delta, deltanya misalkan boleh setengah, ya 1/4 boleh. Karena 1/4 lebih sedikit lagi dari ini. Pasti yang ini lebih berlaku lagi. Oke, jadi saya mulai berangkat dari sini. Kenapa dari kanan? Karena di kiri saya nggak bisa bergerak. Deltanya belum tahu. Ini targetnya diinginkan ini. Pengennya itu. Kita berusaha memunculkan ini. Jadi saya buka. L apa hubungannya dengan X? L itu X kuadrat kan? Luas persegi 0,01. Rada susah yang ini. Susah ini pokoknya. Bukan rada susah lagi. Iya, Pak. Hah? Kenapa? Ini Iya, susah, Pak. Susah sekali. Saya aja mikir ini ngejelasinnya. Itu. Jadi Pak, ini nama submaterinya apa ya, Pak? Materinya ya pertaksamaan, hubungan jika maka. Nanti di limit muncul yang kayak gini di konsep limit bab berikutnya. Gitu ya. Oke. Membuktikan hubungan jika maka aja ini mencari delta. Kan di soal juga ada di depan sekali saya di pertaksamaan. Cuma ininya gampang yang di diktat. Ini sampai sini saya dapatkan X min 10. Udah terbentuk tuh. Ternyata gampang ya. Betul? Nah, jadi dari sini saya dapatkan kalau X min 10 kecil 0,01 per X tambah 10, maka berlaku panah, kan saya hanya nyarinya ini, panahnya satu arah, mana? Ini berlaku bolak-balik, diperlukan satu panah aja, saya pakai panahnya. Maka L min 100 kurang dari 0,01. Betul kan? Gampang ternyata. Nah, ternyata enggak segampang itu. Ini nggak boleh ngambil deltanya ini. Deltanya tuh nggak boleh ada X-nya. Nanti kalau diberikan angka di sini, berapa deltanya harus keluar angkanya, berapa ini. Ini masih ada X ya, nggak bisa. Nggak boleh. Hapus. Deltanya harus ketemu angka. Lalu gimana dong? Kalau gitu ya jangan dibagi ini. Gimana supaya keluar ini hubungan ini deltanya berapa?
Nah, di situ susahnya. Ini padahal ada X lagi. Untuk itu, diakalin. Diakalinnya dengan tekniknya ini sama. Nanti di limit digunakan teknik ini. Yaitu kita lakukan pembatasan. Yaitu delta dicari ini. Kenapa boleh? Kalau ketemu deltanya ternyata nanti 10, kan boleh diambil deltanya setengah, yang lebih kecilnya. Itu alasannya. Jadi saya mau nyari deltanya nggak lebih dari 1. Nah, dengan pembatasan itu, coba kita lihat. Kita cari ini. Jadi, X min 10 lebih kecil 1 ya. Mau dicarinya. Kan ini, mau X min 10 lebih kecil dari delta. Deltanya lebih kecil dari 1. Jadi ini jelas lebih kecil dari 1. Ini ya. Kan maunya gini. Deltanya lebih kecil 1. Saya pakai yang ininya. Nah, berangkat dari sini, kita berusaha mencari bukan yang ini. Ini kan bentuk yang sama dengan yang atas. Temennya ini dicari. Paling gede berapa? Jadi dari sini saya ubah-ubah. Supaya terbentuk mutlak X tambah 10. Jadi saya buka dulu. Gitu. Supaya jadi X tambah 10. Ini berarti saya tambah 20 kiri kanan. Itu ya. Tuh. Nah, sekarang saya pengennya ini nanti pengen jadi mutlak. Dan panahnya ke arah sini. Panahnya kenapa arah sini? Karena maunya ke sini nanti. Dari X min 10 kecil delta, maunya panahnya ke sana. Ya, mau ke sana. Jadi ini supaya panah ke sana, ini harus diapit berapa? Min 19 sama 19 atau min 21 sama 21? Coba, kalau saya ambil min 19 sama 19, benar nggak? Yang gini kalau susah, bayangkannya gini. Kalau set di antara X plus 10-nya saya sebut set gitu. 19. Berlaku nggak ini? Maka setnya di antara min 19 sama 19. Benar nggak? Yang kanan, benar nggak? Enggak ya, Pak. Kalau nggak benar, kasih contoh setnya berapa? 20, Pak. Setnya 20 memenuhi ini kan ya? Tapi tidak memenuhi ini. Nah, berarti supaya panahnya ke situ, ambil yang lebih gede. Ini betul kan? Kalau setnya di antara ini, pasti setnya di antara ini. Ini lebih lebar. Jadi saya ambil ini. Min 21, 21. Panahnya ditentukan dulu tadi ya. Panahnya harus ke sini. Kenapa harus ke sini? Karena dari bentuk ini, mau panah ke kanan. Mau panah nanti ke yang sana. Jadi, ini ekivalen lagi. Yang terakhir, X tambah 10 kecil dari 21. Nah, makin susah saja. Untuk apaan ini? Sekarang kita lihat ini. Jadi, untuk X min 10 kecil delta, dan deltanya dipilih kecil 1, berlaku panah ke kanan. Ini kan? Panahnya ke kanan. X min 10 kali X tambah 10 akan lebih kecil dari X min 10 dikali 21, betul? X tambah 10 kurang dari 21.
Sekarang kalau kedua ruas ini saya kalikan dengan X min 10, ini tandanya tetap kan? Paham? Paham, Pak. Nah, sekarang ini kita bikin kecil dari 0,01. Yang ini nih, yang atas maunya tadi. Oke? Jadi, X min 10. Deltanya masih dicari ya. Tapi lebih kecil 1 deltanya. Maka X min 10 kali 21 kecil 0,01. Dari sini, pilihlah deltanya sama dengan ini, 0,01 per 21. Kenapa dapatnya saya dari sini? X per min 10 kecil dari 0,01 per 21. Maka, bila X min 10 kecil dari si delta yang udah didapat ini, maka X min 10 kali X tambah 10, balik lagi ke yang atasnya, akan lebih kecil dari X min 10 kali 21. Betul? Lebih kecil dari 0,01. Coba gimana logikanya? Kalau pelan-pelan ulangi. Ini kali ini kecil dari ini. Ini kita bikin lebih kecil lagi dari 0,01 supaya memenuhi hubungan ini. Selalu bisa ya dengan X-nya mendekati 10, ini kan bisa dibikin sangat kecil kalau X-nya dekat ke 10. Jadi ini selalu bisa kecil 0,01. Dari sini saya salin berarti kalau X min 10 lebih kecil delta, maka X min 10 kali 21 kecil dari ini. Dari sini saya nyimpulkan deltanya sama dengan 0,01 per 21. Kenapa? Karena kalau diambil deltanya 0,01 per 21, saya punya hubungan ini. Saya punya hubungan ini, hubungkan dengan yang ini. Ini lebih kecil lagi. Jadi kalau ini, sebenarnya saya punya ini kan tadi di atas. Yang ini. Tapi yang ini lebih kecil lagi. X min 10 kali X tambah 10 lebih kecil dari yang ini. Ini kecil dari 0,01. Nah, jadi kalau X min 10 kecil 0,01 per 21, diulangi, maka ruas kanan berlaku saya akan pakai yang ininya aja. X min 10 delta, X tambah 10, kecil 0,01. Ya, udah deltanya ini. Begitu ceritanya. Pusing kan ya? Pusing. Pusing, Pak. Mantap, Pak. Susah. Ini nanti di konsep limit muncul yang kayak gini. Nah, ya nantilah kita ketemu lagi. Ini coba dihayat-hayati dulu. Kalau paham yang gini 70% aja udah bagus. Udah sangat bagus. Gitu ya. Ngejelasinnya juga susah. Oke, karena waktunya udah terlalu ini, coba dibaca dulu nanti pas ketemu bab limit, ketemu kayak ginian lagi, tanyakan lagi. Ya. Oke, saya stop dulu.